Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Pak Yeri dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Tirana Yunita yang akan mempresentasikan beberapa tugas kami di minggu-minggu sebelumnya sebagai bentuk dari ujian akhir semester untuk mata kuliah HTM 305 Pembelian dalam Industri Hospitality. Izinkan saya untuk share screen dan memulai presentasi hari ini. Baik. Untuk tanggal 24 November 2023, saya mengangkat sebuah jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Produk, Harga, dan Tempat terhadap Keputusan Pembelian. Ini merupakan studi kasus pada wisata kuliner Pantai Jempol, Labuhan Sumbawa. Kata kunci dari jurnal ini adalah pengaruh, produk, harga, tempat makan, dan juga keputusan pembelian. Dimulai dengan nomor 1, setelah menelaah pendahuluan, mengidentifikasi dan menganalisis latar belakang masalah, saya telah meringkas jawaban saya dari paper yang telah saya kumpulkan. Jurnal ini mengulas strategi bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang dalam industri wisata kuliner pantai, berfokus pada kasus Pantai Jempol yang berlokasi di Labuhan Sumbawa. Persaingan yang meningkat memaksa pemain bisnis untuk memahami dan juga merespons kebutuhan konsumen dengan tepat. Analisis latar belakang masalah menyoroti pentingnya nilai, kepuasan konsumen, dan juga strategi pemasaran efektif untuk menarik calon pelanggan. Faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, dan lokasi bisnis dapat menjadi penentu sebuah keputusan pembelian. Perusahaan Pantai Jempol sangat harus mempertimbangkan strategi harga, kualitas produk, dan juga lokasi bisnisnya agar tetap dapat bersaing dan juga memenuhi ekspektasi-ekspektasi yang mungkin dimiliki oleh konsumen, terutama dalam menarik pengunjung pada waktu yang berbeda-beda. Keseluruhan jurnal ini membahas dinamika persaingan di industri kuliner pantai dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk soal nomor 2, setelah menelaah metode identifikasi dan juga analisa tahapan penelitian, saya telah meringkas dari jawaban saya, yaitu penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengeksplorasi hubungan variabel dalam pembelian konsumen di wisata kuliner Pantai Jempol. Data primer dari kuesioner konsumen digunakan, lalu dianalisis dengan SPSS. Populasi dan sampel ditetapkan sesuai dengan panduan peneliti untuk mencerminkan konsumen-konsumen tertentu. Data mengenai opini konsumen tentang kualitas produk, harga, juga tempat dikumpulkan melalui kuesioner tersebut. Analisis data berfokus pada hubungan variabel dengan keputusan pembelian konsumen. Keseluruhan penelitian menunjukkan hubungan antara kualitas produk, harga, juga tempat dengan keputusan pembelian konsumen di Pantai Jempol dengan pendekatan analisis kuantitatif asosiatif yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut. Selanjutnya di nomor 3 yang akan membahas tentang hasil juga pembahasan. Jurnal membahas tentang pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen di wisata kuliner Pantai Jempol. Produk ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan pada keputusan pembelian karena kurangnya perbedaan antara produk di warung tersebut. Namun, harga yang terjangkau dan lokasi strategis di pinggiran pantai mempengaruhi keputusan pembelian secara positif. Metode analisis kuantitatif digunakan dengan data primer dari kuesioner, menunjukkan bahwa harga dan tempat memainkan peran penting dalam menarik konsumen
Temuan ini memberi pandangan berharga bagi pelaku-pelaku bisnis, menekankan pada diferensiasi produk, harga yang terjangkau, dan pemilihan lokasi strategis sebagai kunci sukses dari industri yang kompetitif. Selanjutnya, untuk di tanggal 1 Desember 2023, saya mengambil jurnal dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan dalam pemilihan kuliner di kawasan wisata alam Kemuning. Dengan kata kunci, keputusan pembelian, wisata, dan juga kuliner. Untuk nomor satu dengan soal yang sama, yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi, dan juga analisis latar belakang masalah, setelah saya ringkas, saya mendapatkan pernyataan sebagai berikut, bahwa jurnal ini menyoroti peran penting sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada wisata kuliner sebagai elemen kunci. Karanganyar adalah sebuah kota dengan potensi wisata yang sangat besar karena memiliki wisata alam kemuning yang menarik minat bukan hanya dari sisi alamnya saja, tetapi juga dari segi kuliner. Penelitian ini menunjukkan bahwa makanan lokal menjadi elemen penting dalam pengalaman wisata. Dengan pengelolaan potensi wisata kuliner di Kemuning menjadi krusial bagi daya saingnya. Faktor-faktor seperti harga, citra perusahaan, kualitas produk, dan lokasi menjadi fokus penelitian, karena hal ini mempengaruhi pemilihan kuliner di kawasan ini. Penelitian bertujuan untuk lebih memahami dampak faktor-faktor ini terhadap keputusan konsumen dalam memilih tempat kuliner di wisata alam Kemuning Karanganyar dengan landasan teoritis yang kuat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya di nomor 2, dengan topik metode identifikasi dan analisis tahapan penelitian, setelah saya ringkas, saya mendapatkan pernyataan sebagai berikut, bahwa penelitian ini mengulas langkah-langkah penelitian untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di kawasan Kemuning, Kabupaten Karanganyar. Populasi penelitian adalah wisatawan yang telah mengunjungi Kemuning, lalu dipilih melalui metode purposive sampling dengan kriteria lebih dari 3 kunjungan untuk memastikan representasi yang memadai. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan juga kuesioner dari 94 responden mengenai variabel seperti harga, citra restoran, kualitas produk, lokasi, dan keputusan pembelian. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Tahapan penelitian ini melibatkan pemilihan populasi dan sampel, pengumpulan data melalui wawancara dan juga kuesioner, serta analisis data menggunakan metode regresi berganda. Metodologi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan strategi pariwisata lokal. Untuk di nomor terakhir, dari jurnal tanggal 1 Desember ini, adalah pembahasan mengenai hasil juga pembahasan dari keseluruhan isi jurnal. Jurnal ini membahas pariwisata di Kabupaten Karanganyar, khususnya di kawasan Kemuning, sebagai bagian penting dari Karisidenan Surakarta. Perkebunan teh yang indah telah menjadikan Kemuning destinasi alam yang sangat menarik. Penelitian ini melibatkan sebanyak 94 responden yang telah berkunjung lebih dari 3 kali ke Kemuning dengan beragam kriteria usia dan profesi, memberikan gambaran komprehensif tentang persepsi konsumen dari berbagai latar belakang yang berbeda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memvalidasi data yang menunjukkan keandalan data yang digunakan dalam analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi kuliner di Kemuning memiliki dampak signifikan pada keputusan pemilihan kuliner dari konsumen. Faktor harga juga berperan penting. Dengan harga yang lebih terjangkau, tentunya akan meningkatkan keputusan pembelian. Meskipun kualitas makanan berpengaruh positif, tidak menjadi faktor dominan dalam hal ini. Citra restoran, terutama popularitas nama restoran seperti Ndoro Dongker, mempengaruhi keputusan pembelian positif meskipun harga yang ditawarkan cukup tergolong tinggi.
Jurnal ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di kawasan Kemuning. Implikasinya dapat membantu pemerintah, daerah, dan industri pariwisata untuk terus meningkatkan layanan kuliner dan daya tarik wisata di kawasan tersebut, serta menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam strategi pemasaran dan pengembangan sebuah wilayah pariwisata. Untuk jurnal terakhir yang dikumpulkan pada tanggal 8 Desember 2023, saya memilih jurnal yang berjudulkan Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam membeli paket wisata di PT Bali Suci Tour and Travel. Dengan kata kunci keputusan pembelian, wisata, dan lagi-lagi kuliner. Untuk nomor satu, setelah saya ringkas, saya mendapatkan pernyataan sebagai berikut, bahwa penelitian ini berfokus pada latar belakang perubahan penggunaan paket wisata di PT Bali Suci Tour and Travel antara tahun 2010 sampai 2014. Bali, seperti yang kita tahu, selalu menjadi destinasi wisata unggulan karena budaya-budaya yang dimiliki, kekayaan alam, dan infrastruktur pariwisatanya yang sudah baik. Fluktuasi ini mengundang pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan preferensi wisatawan, termasuk kondisi ekonomi, inovasi produk, dan pengaruh teknologi yang sangat berkembang di zaman sekarang. Studi ini meneliti apa yang sebenarnya mempengaruhi keputusan pembelian wisatawan di PT Bali Suci Tour and Travel, mengidentifikasi faktor ekonomi, inovasi produk, dan perkembangan teknologi sebagai fokus utama. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi perusahaan tersebut dalam memahami kebutuhan wisatawan dan juga mengembangkan strategi pemasaran yang lebih adaptif. Untuk di nomor 2, membahas tentang metode identifikasi dan juga analisis tahapan penelitian, menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan oleh PT Bali Suci Tour and Travel di Bali dengan metode deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah wisatawan Nusantara dan juga mancanegara yang beli paket wisata di PT Bali Suci Tour and Travel. Penggunaan purposive sampling menghadirkan 200 responden melalui kuesioner dengan 20 indikator. Tahapan penelitian melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan ini memberikan pandangan terperinci terkait faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan wisatawan. Diharapkan bahwa hasil ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan layanan dan produknya sesuai dengan kebutuhan pasar. Metode penelitian yang terstruktur dengan baik dan jumlah sampel yang mencukupi memperkuat kevalidan temuan penelitian ini. Selanjutnya untuk di nomor terakhir adalah hasil dan pembahasan. Penelitian ini telah menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam membeli paket wisata di PT Bali Suci Tour and Travel. Melalui 200 sampel wisatawan, analisis faktor mengungkap 5 faktor dominan: produk, pribadi, psikologi, sosial, dan harga. Produk muncul sebagai faktor utama dengan variabel seperti packaging, jaminan, dan kualitas fasilitas. Faktor-faktor lainnya meliputi karakteristik pribadi, pengalaman sebelumnya, referensi sosial, dan juga adanya pertimbangan harga. Mengetahui hal ini penting bagi perusahaan untuk mempertahankan dan menarik lebih banyak lagi wisatawan dengan meningkatkan kualitas produk dan memahami faktor-faktor pribadi, psikologis, sosial, dan juga harga. Saya rasa sekian untuk presentasi dari saya secara pribadi. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Erik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Andrew, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tugas 1, 2, dan 3 yang telah saya lakukan perihal pengkajian jurnal lebih lanjut sebagai bentuk ujian akhir semester HTM 305 mata kuliah pembelian dalam industri hospitality. Berikut merupakan tugas pertama saya yang telah dikerjakan pada tanggal 24 November tahun 2023. Saya memilih sebuah jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian paket wisata di Little Farmers Kabupaten Bandung Barat.
Yang pertama, saya akan membahas mengenai identifikasi dan analisis masalah pada bagian latar belakang. Jurnal ini membahas mengenai sebuah destinasi wisata bernama Little Farmers yang berlokasikan di Kabupaten Bandung Barat yang sedang mengalami fluktuasi kunjungan dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Daerah ini menjadi alternatif wisata untuk pengunjung Bandung dengan lokasi yang mudah untuk dijangkau. Little Farmers yang berlokasikan di Cisarua menawarkan konsep edukasi tanaman, pertanian, dan peternakan untuk keluarga. Pada jurnal terdapat gambar satu yang menunjukkan penurunan kunjungan sebesar 30,6% pada tahun 2008 hingga 2012. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan lokasi dan pergantian manajemen, serta persaingan dari dusun bambu dan jendela alam. Pada tahun 2013, peningkatan kunjungan setelah pembaharuan tidak berlangsung lama. Hal ini menyebabkan terjadi kerugian finansial. Penurunan ini sendiri dipengaruhi oleh faktor manajemen, persaingan, dan ketidakmampuan pembaharuan untuk mempertahankan minat pengunjung. Lalu kita memasuki ke bagian 2, yaitu mengenai identifikasi dan analisis tahapan penelitian. Penelitian ini diawali dengan identifikasi lokasi di Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat. Metode survei dipilih dengan analisis deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian paket wisata menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Sampel sebanyak 100 orang dipilih dari populasi sebanyak 12.337 pengunjung dalam 5 tahun terakhir. Pengumpulan data sendiri dalam jurnal ini menggunakan SPSS 16 untuk Windows dengan uji validitas dan reliabilitas. Validitas diukur dengan koefisien validitas lebih dari 0,3 dan reliabilitas diukur dengan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Tahapan penelitian melibatkan pemilihan lokasi, metode survei, instrumen kuesioner, pengumpulan data sampel 100 orang, serta uji validitas dan reliabilitas dari setiap instrumennya. Lalu kita memasuki ke bagian 3, yaitu mengenai identifikasi dan analisis latar belakang masalah, tahapan penelitian, serta hasil dan pembahasan. Dari yang saya temukan, jurnal ini mengulas mengenai evolusi Little Farmers di Kabupaten Bandung Barat, yang semulanya ditujukan untuk anak-anak TK hingga SD, lalu berkembang menjadi program untuk tingkat SMP dan SMA. Dimulai pada tahun 1997 oleh Yayasan Salman Al-Farisi, Little Farmers tumbuh menjadi destinasi populer yang menawarkan berbagai kegiatan serta permainan. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan paket wisata dengan analisis faktor menunjukkan dominasi faktor wisata, faktor daya tarik yang mencakup produk, merek, jumlah kunjungan, dan metode pembayaran. Profil pengunjung mencakup asal daerah, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sumber informasi, partner kunjungan, lama kunjungan, dan jenis kendaraan. Dari 100 responden yang termasuk guru serta orang tua, temuan karakteristik pengunjung dapat menjadi dasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan pasar dengan saran untuk meningkatkan kualitas produk, membangun merek yang kuat, meningkatkan daya tarik melalui peningkatan jumlah kunjungan, dan mempermudah metode pembayaran. Sekian untuk jurnal pertama saya, sekarang kita akan berpindah mengenai jurnal kedua. Jurnal kedua sendiri telah dikerjakan dan dikumpulkan pada tanggal 1 Desember tahun 2023. Saya memilih jurnal dengan judul Pengaruh Citra Merek, Inovasi Produk Paket Perjalanan, Kesan Kualitas Jasa, dan Motivasi Konsumen terhadap Keputusan Pemilihan Paket Umroh PT Madinah Imam Wisata Kabupaten Semarang. Yang pertama, kita akan memasuki bagian identifikasi dan analisis masalah pada bagian latar belakang. Pada jurnal ini membahas meningkatnya minat umroh di Indonesia sebagai alternatif haji yang panjang antriannya. Dari Kementerian Agama menunjukkan peningkatan jumlah jamaah umroh mencapai 1.050.000 pada tahun 1439 Hijriah atau tahun 2018 Masehi
dan terus naik hingga 849.000 pada April 2019. Fenomena ini memicu persaingan ketat di industri biro perjalanan umroh dan memberikan calon jamaah banyak opsi. Namun, tantangan muncul terkait citra merek dan kepercayaan akibat kasus manipulasi dana seperti First Travel. Jurnal ini berfokus khusus pada PT Madinah Iman Wisata Cabang Kabupaten Semarang yang mengalami penurunan penjualan umroh dalam 3 tahun terakhir. Analisis ini tidak hanya menggambarkan dinamika industri di umroh di Indonesia, tetapi juga mengajukan pertanyaan strategis terkait pemasaran, kepercayaan konsumen, serta solusi untuk mengatasi penurunan penjualan. Lalu kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu mengenai identifikasi dan juga analisis tahapan penelitian. Metode penelitian ini merinci pendekatan dan langkah-langkah pengumpulan data pada populasi jamaah umroh PT Madinah Iman Wisata Kabupaten Semarang tahun 2019 yang berjumlah 204 jamaah. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane, peneliti memilih sampel sebanyak 99 jamaah untuk mendapatkan representasi yang sesuai. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria konsumen yang sudah membeli paket umroh, berusia 20 tahun ke atas, dan memiliki pendidikan minimal SLTA. Langkah-langkah penelitian melibatkan identifikasi dan analisis tahap pengumpulan data, mungkin melibatkan survei atau wawancara terstruktur. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap preferensi, persepsi, dan kepuasan konsumen terhadap PT Madinah Iman Wisata Kabupaten Semarang, dengan fokus pada faktor pembelian paket umroh, usia, dan pendidikan. Penggunaan rumus Taro Yaman dan purposive sampling dianggap rasional dan berpotensi untuk memberikan informasi yang berharga untuk strategi bisnis dan pemahaman kebutuhan konsumen ke depannya. Lalu memasuki bagian yang ketiga, yaitu mengenai identifikasi dan analisis latar belakang masalah, tahapan penelitian, dan hasil serta pembahasan. Dari yang saya temukan dalam jurnal ini sendiri memberikan wawasan penting bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran dan manajemen merek. Citra merek yang positif, inovasi produk, kesan kualitas jasa, serta motivasi konsumen memainkan peran kunci dalam menciptakan keputusan pemilihan yang menguntungkan. Identifikasi latar belakang masalah menyoroti persaingan ketat di pasar yang semakin kompetitif. Citra merek menjadi faktor pembeda penting dengan temuan menunjukkan dampak positifnya terhadap keputusan pembelian. Pentingnya inovasi produk dalam memenuhi preferensi konsumen juga terungkap, menekankan perlunya penelitian dan pengembangan produk. Kesimpulan mengenai kesan kualitas jasa yang positif dan motivasi konsumen memberikan pandangan tambahan, menyoroti pentingnya pengalaman konsumen dan penyesuaian strategi pemasaran. Saya sendiri melihat hasil dari penelitian ini sebagai kontribusi yang signifikan dalam memahami perilaku konsumen, memberikan dasar penting untuk strategi pemasaran dan juga manajemen merek yang efektif di pasar dinamis. Selanjutnya kita akan memasuki jurnal yang ketiga yang dikumpulkan pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Saya membeli jurnal dengan judul Pengaruh Atribut Produk Wisata terhadap Place Branding dan Implikasinya terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Wisata Pantai. Ini merupakan survei terhadap wisatawan Nusantara di Kabupaten Karawang. Bagian yang pertama yaitu mengenai identifikasi dan analisis latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam jurnal menyoroti fluktuasi kunjungan wisata ke Kabupaten Karawang akibat minimnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang potensi pariwisata di sana. Fokus pemerintah pada sektor industri menciptakan citra negatif terhadap Karawang sebagai sebuah destinasi wisata. Penelitian ini mengacu pada pandangan Bill Baker bahwa keputusan untuk berkunjung atau berinvestasi dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaan. Citra dan reputasi berperan penting dalam keputusan perjalanan atau investasi.
Atribut produk wisata seperti atraksi, fasilitas akomodasi, dan pelayanan menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik destinasi. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan citra positif dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran dan edukasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat memicu minat masyarakat dan juga berpotensi untuk mengurangi fluktuasi kunjungan serta meningkatkan keberlanjutan sektor pariwisata di Karawang. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian identifikasi dan analisis latar belakang tahapan penelitian. Metode penelitian jurnal ini adalah deskriptif verifikatif dengan analisis jalur. Memanfaatkan metode ilmiah untuk mendapatkan data terperinci tentang atribut produk wisata, place branding, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan kunjungan destinasi pariwisata. Variabel independen mencakup atribut produk wisata dengan 5 indikator. Keputusan kunjungan menjadi variabel dependen dengan 5 indikator terkait daerah, daerah tujuan, moda perjalanan, waktu dan biaya, pengaturan perjalanan, dan sumber layanan. Penelitian difokuskan pada wisatawan Nusantara yang mengunjungi 3 destinasi wisata pantai di Karawang pada triwulan keempat tahun 2012 dengan 100 responden sebagai sampel yang diambil dengan rumus Lovin. Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel dan hubungan asimetris antara atribut produk pariwisata, place branding, dan keputusan kunjungan destinasi pariwisata. Kontribusi penting penelitian ini terletak pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kunjungan wisatawan, memberikan dasar empiris untuk pengembangan kebijakan dan praktik pariwisata yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian yang terakhir, yaitu identifikasi dan analisis latar belakang masalah, tahapan penelitian, dan juga hasil serta pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menyajikan gambaran mendalam mengenai atribut produk wisata, place branding, dan keputusan mengunjungi destinasi pariwisata di Kabupaten Karawang. Analisis awal menunjukkan bahwa wisatawan Nusantara atau bisa disingkat sebagai WISNUS memberikan penilaian positif terhadap atribut produk pariwisata, khususnya atraksi alam dan sejarah Pantai Karawang, serta aksesibilitas yang baik. Temuan yang menunjukkan pengaruh signifikan atribut produk pariwisata, price branding, dan keputusan mengunjungi destinasi pariwisata. Penelitian memvalidasi hipotesis dengan nilai sigma yang lebih kecil dari probabilitas standar 0,05. Atribut produk wisata memiliki dampak signifikan terhadap keputusan kunjungan, sesuai dengan pandangan Bill Baker tentang peran kualitas produk dalam pengambilan keputusan konsumen. Place branding terutama melalui upaya pemerintah daerah Karawang. Pendap- mendapat penilaian baik dari responden, menciptakan citra positif tentang Karawang sebagai destinasi pariwisata. Keputusan mengunjungi destinasi dinilai tinggi oleh Wisnus, dengan variasi layanan sebagai faktor dominan. Meskipun atribut produk wisata berpengaruh rendah langsung terhadap keputusan, place branding seperti place branding memiliki pengaruh yang signifikan. Kuatnya pengaruh atribut produk wisata terhadap place branding menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk dapat memperkuat citra destinasi. Strategi fokus pada place branding, promosi, dan pengelolaan destinasi bersama dengan peningkatan kualitas atribut produk dapat menciptakan sinergi yang positif yang mendukung pertumbuhan pariwisata Karawang. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari pembelian. Yang pertama itu ada yang dari tanggal 24, untuk yang dari tanggal 24
Saya judul artikelnya mengenai analisis pengaruh produk, harga, dan tempat terhadap keputusan pembelian. Di sini tuh kata kunci yang saya cari mengenai pembelian dan produk kuliner. Untuk latar belakang masalahnya sendiri itu, eh, bisnis sekarang berkembang itu dengan semakin ketat. Dan hal ini tuh berdampak kepada semua sektor bisnis, salah satunya itu dalam bisnis kuliner. Nah, konsumen sendiri dalam memilih sebuah produk itu cenderung memilih yang jumlahnya itu banyak, mudah dicari, dan memiliki harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh produk tersebut. Nah, pada artikel ini itu berkaitan dengan kuliner yang berada di pantai Jempol yang ada di Labuan Sumbawa. Nah, dari latar belakang sendiri itu bisa dilihat bahwa lokasi itu juga memiliki keuntungan bagi para pemilik usaha, terutama di pantai ini. Karena dengan lokasi yang strategis dan bagus, itu membuat para konsumen ingin berkunjung ke tempat makan tersebut. Nah, untuk pada tahap penelitiannya sendiri, penelitian ini tuh dilakukan di Pantai Jempol di Labuan Sumbawa. Nah, untuk penelitian sendiri itu menggunakan penelitian kualitatif dan ada perhitungan statistiknya. Nah, data yang menurut saya data yang diambil itu cukup akurat dan valid karena data yang diambil itu langsung ditanyakan kepada para pengunjung yang berkunjung ke sana, terutama yang ada di warung-warung yang dimiliki oleh warga-warga sekitar. Nah, di hasil penelitian ini untuk harga-harga sendiri itu tidak terlalu berpengaruh dan untuk produk yang dijual itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pembelian dan keputusan pembelian konsumen karena harganya sendiri itu relatif cukup terjangkau dan juga untuk produk yang ditawarkan itu sebenarnya setiap tempat itu hampir-hampir mirip sehingga pada kasus ini tuh harga sama kualitas itu kurang kurang berdampak. Yang memberikan dampak itu yaitu lokasi yang ditawarkan. Nah, pada yang nomor tiga, hasil dari pembahasan itu bisa disimpulkan bahwa konsumen yang berkunjung ke pantai tersebut itu cenderung melihat apakah lokasi yang ditawarkan itu strategis dan memiliki pemandangan yang indah. Itu menjadi sangat penting bagi mereka karena menurut mereka itu sebagai nilai plus karena yang dijual itu bukan cuma produk makanannya maupun harga yang ditawarkan, tapi juga bagaimana pengalaman ketika berkunjung ke pantai tersebut itu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang berikutnya, artikel yang saya ambil itu pengaruh kualitas produk dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian Indomie yang memiliki rasa soto. Pada pendahuluannya itu, keputusan pembelian itu eh, sebuah proses yang diambil oleh konsumen untuk mereka benar-benar membeli produk yang mereka benar-benar inginkan. Nah, topik yang di sini itu mengenai mie instan. Untuk mie instan sendiri itu konsumen itu cenderung membanding-bandingkan antara produk mie yang satu dengan produk mie yang lain karena mengingat produk mie instan itu memiliki banyak sekali merek dan juga banyak sekali varian rasa. Nah, mie instan sendiri itu eh, sudah bisa menjadi pengganti makanan pokok karena mie instan yang sekarang dengan mie instan yang dulu itu berbeda karena mie instan sekarang itu memiliki banyak sekali varian rasa dan juga sangat mudah untuk dibuat sehingga bisa menjadi salah satu solusi ketika orang yang ingin makan tetapi tidak memiliki waktu yang banyak. Sedangkan mie instan sendiri itu merupakan barang mudah atau convenience goods di mana untuk mendapatkan mie instan itu tidak memerlukan proses yang sangat rumit karena kita bisa menemukan mie instan itu di mana-mana. Nah, salah satu yang digunakan itu ya promosi penjualan yang untuk memicu transaksi sehingga konsumen itu
ketika melihat promosi yang ditawarkan, cenderung ingin membeli produk tersebut. Untuk identifikasi dan analisis penelitiannya itu, dari jurnal yang diambil, jenis penelitian yang digunakan itu menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu untuk informasi yang didapat itu didapat dari 30 laki-laki dan 70 perempuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu universitas di Surabaya yang mengambil jurusan prodi ekonomi. Nah, untuk hasilnya sendiri terdapat 45 responden yang mengatakan bahwa mereka itu sering mengkonsumsi, dan 38 responden itu mengatakan, 45 itu mengatakan sedikit jarang mengkonsumsi, sedangkan 38 lainnya itu mengatakan sering mengkonsumsi. Dan untuk pembelian produk ini itu biasanya mereka membeli dalam seminggu itu 1 sampai 2 kali. Lalu dari hasil penelitian juga melihat eh, bahwa promosi yang dilakukan itu memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian Indomie, karena promosi itu eh, memiliki dampak yang positif. Ketika ada promosi, maka konsumen cenderung, wah, ini harganya lebih murah daripada harga biasanya, maka mereka akan cenderung untuk membeli produk tersebut. Untuk hasilnya sendiri, kesimpulannya, itu konsumen, keputusan itu ya benar-benar keputusan pembelian itu di mana konsumen benar-benar ingin membeli produk tersebut berdasarkan keputusan mereka, dan bisa melihat bahwa eh, konsumen itu untuk memilih jenis mie instan itu cenderung membanding-bandingkan. Lalu untuk pada pembahasan jurnal yang ini itu, promosi itu sangat penting dalam menawarkan produk, karena promosi tersebut yang membuat produk terutama Indomie ini semakin laku dan orang ingin membeli produk tersebut. Nah, untuk jurnal artikel yang terakhir itu, saya mengambil pengaruh terpaan tayangan drama Korea terhadap keputusan pembelian produk kuliner Korea. Nah, di latar belakang masalah ini, kita melihat bahwa kemajuan teknologi itu sekarang semakin jauh berkembang dengan pesat, salah satunya karena pengaruh dari globalisasi. Nah, dengan pengaruh teknologi ini, maka orang semakin gampang mengakses informasi yang mereka ingin tahu. Nah, salah satu perkembangan yang populer sekarang itu mengenai Korea, terutama yang Korea Selatan, karena Korea Selatan itu berhasil membawa budaya-budaya mereka ke luar negeri, terutama melalui K-pop dan drama. Pada tahun 2008 saja Korea masuk ke dalam 10 besar negara pengekspor sebuah budaya. Dan Korea sendiri itu eh, melakukan ekspor itu produk-produk komersial seperti elektronik, produk kecantikan, fashion, makanan, dan lain-lain. Dan untuk drama Korea sendiri itu, drama Korea itu berada di peringkat pertama. Setelah itu susul Amerika, Inggris, Jepang, Indonesia, Thailand, dan India, serta yang lainnya. Nah, melihat dari latar belakang ini, Korea itu sangat berkembang dengan pesat, terutama ketika menyebarkan budaya dan produk-produk mereka. Nah, untuk di jurnal sendiri, rata-rata yang sering mengunjungi restoran maupun membeli produk-produk Korea itu eh, lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Sehingga keputusan pembelian itu biasanya untuk produk Korea itu lebih banyak perempuan. Nah, pada tahapan penelitian identifikasi itu, penelitian ini dilakukan menyasar perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun. Untuk sampelnya sendiri dilakukan secara acak, sehingga hasil yang didapatkan itu tidak berdasarkan oleh siapa yang, oh ini orang, eh, ini yang diambil sampelnya aja. Jadi itu untuk sampel itu diambilnya secara acak. Jadi random, nggak tahu siapa yang ngisi sampel tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan di daerah Sleman pada bulan Juli tahun 2019. Nah, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari drama Korea itu terhadap keputusan pembelian produk Korea. Untuk jurnalnya itu
dilakukan dengan bagian kuesioner dengan bantuan skala Likert. Sehingga ketika mengisi kuesioner itu kita tinggal memberikan penilaian melalui angka. Dan yang saya lihat untuk penelitiannya itu sudah cukup bagus dan apa yang ingin diteliti itu tercapai dengan baik. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu, kemajuan teknologi itu memang memiliki dampak terutama yang mengenai produk-produk Korea ini. Korea sudah berhasil menyebarkan budaya-budaya mereka, terutama melalui drama Korea, karena bisa dilihat bahwa drama Korea itu sangat memberikan dampak terhadap penjualan-penjualan produk mereka, karena ketika menonton drama Korea itu orang cenderung ingin mencoba hal tersebut, apalagi terutama makanan biasanya, mereka itu lebih cenderung, oh ada makanan yang enak, kita akan cenderung untuk mencobanya. Lalu untuk keputusan pembelian produk yang makanan itu berdasarkan dari drama Korea itu, orang yang memiliki keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk makanan itu sebesar 34%. Sehingga menurut saya drama Korea ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian produk-produk Korea yang ada dijual di Indonesia. Sehingga kesimpulannya itu drama Korea ini sangat-sangat memberikan dampak kepada keputusan pembelian. Sekian presentasi mengenai materi saya. Terima kasih. Maupun malam, Pak Erik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas yang sudah Pak Erik berikan, yaitu tentang artikel atau jurnal bertema mata kuliah, pembelian dan industri hospitality. Ada 3 artikel yang sudah saya analisa dan berikan pendapat pribadi saya. Jadi saya mulai dari tanggal 24 November 2023 dengan artikel yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Kedai Kopi Now Singaraja. Nah, berikut ini adalah hasil tugas saya. Di sini untuk bagian pendahuluan, identifikasi dan analisis latar belakang masalah. Jadi untuk pengantar artikel ini memberikan gambaran tentang pentingnya inovasi dalam kewirausahaan khususnya di bidang kuliner dengan fokus pada sektor bidang minuman berbasis kopi. Di era modern bisnis, kopi menjadi salah satu industri yang digemari di Indonesia, namun persaingannya semakin ketat karena banyak kedai-kedai kopi yang juga banyak yang buka. Identifikasi permasalahan bermula dari perubahan yang terjadi di kota Singaraja, di mana banyak bukanya usaha kopi baru dengan variasi yang lebih beragam sehingga meningkatnya tingkat persaingan. Nah, berikut adalah bagian metode identifikasi dan analisis tahapan penelitian. Nah, penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian kausal. Desain kausal dipilih untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menguji pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian. Analisis regresi linear berganda dijelaskan sebagai metode yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas, yaitu citra merek dan harga, serta 1 variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Subjek penelitian adalah konsumen kedai kopi Now Singaraja, dan objeknya adalah citra merek, harga, dan keputusan pembelian. Jadi, secara keseluruhan, tulisan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang rancangan penelitian kuantitatif kausal yang digunakan melibatkan konsep teoritis dan aplikasi yang metodologis. Ya, jadi ini yang terakhir yaitu Nah, berikut ini adalah bagian hasil dan pembahasan, identifikasi dan analisis latar belakang masalah, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan. Jadi dari
Dari hasil penelitian yang tadi sudah dilakukan berdasarkan jurnal, bisa didapat ada beberapa poin di sini, yaitu validitas dan reliabilitas kuesioner, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian, implikasi dan rekomendasi, keterbatasan dan arah penelitian selanjutnya, dan juga terakhir kesimpulan. Jadi secara keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada kedai kopi Now Singaraja di Jalan Udayana. Ya. Jadi ini satu dari 3 artikel saya yang akan presentasikan hari ini. Kita lanjut ke artikel selanjutnya, yaitu untuk tugas 1 Desember, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Restoran Remaja Kuring Serpong. Nah, berikut ini adalah tugas yang sudah saya lakukan. Ya, jadi ini bagian pendahuluan, identifikasi, dan analisis latar belakang masalah. Jadi, tulisan di jurnal tersebut menggarisbawahi pentingnya kualitas produk, terutama dalam konteks restoran, sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi, analisis ini membahas kriteria penilaian kualitas produk berdasarkan aspek keseragaran, penyajian, tingkat kematangan, dan variasi makanan. Nah, berikut ini adalah metode identifikasi dan analisis tahapan penelitiannya. Jadi dengan memilih restoran remaja Kuring Serpong sebagai objek penelitian, penelitian ini terfokus pada pengaruh variabel kualitas produk dan keputusan pembelian, yang merupakan aspek penting dalam industri restoran ataupun F&B. Penggunaan metode penelitian kuantitatif dengan dasar filosofi positivisme memberikan kerangka yang jelas. Pemilihan metode ini sesuai untuk menguji hipotesis dan memberikan dukungan statistik yang kuat terhadap temuan penelitian. Nah, berikut ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam jurnal tersebut. Nah, dengan gambaran karakteristik responden yang terperinci, penelitian ini memberikan landasan yang solid untuk analisis lebih lanjut mengenai pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Namun penting untuk diingat juga bahwa walaupun gambaran ini memberikan wawasan yang baik, hasil penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk menarik kesimpulan lebih mendalam lagi. Selain itu, aspek-aspek seperti faktor-faktor eksternal dan variabel kontrol juga perlu dipertimbangkan dalam analisis yang lebih komprehensif lagi. Jadi ini kedua dari tugas jurnal saya. Berikut kita ke tanggal 8 Desember, yaitu dengan judul Pengaruh Lifestyle dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo. Ya, salah satu brand lokal fashion di Indonesia. Jadi di sini tugas saya, nah ini tulisan saya. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, tulisan di jurnal tersebut memberikan gambaran yang baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh brand fashion lokal, khususnya Erigo. Pemahaman bahwa perkembangan fashion saat ini mengharuskan perusahaan untuk menciptakan produk yang terbaru dan terjangkau adalah langkah yang sangat tepat. Dalam konteks ini, membangun citra merek dan yang menjadi krusial, kesadaran merek brand awareness adalah kunci faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti yang dijelaskan oleh Cahyani pada tahun 2016. Nah, berikut ini adalah metode penelitian, identifikasi, dan analisis tahap penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Jadi penelitian ini telah memilih pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif korelasi. Jadi pendekatan kuantitatif yang digunakan menekankan pada pengukuran objektif dan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan melalui beberapa instrumen seperti jajak pendapat, kuesioner, dan survei. Jadi pentingnya data primer dan kuesioner dalam mendapatkan informasi dari responden juga telah dijelaskan dengan baik.
Demografis responden seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran bulanan memberikan konteks yang relevan terkait profil konsumen yang menjadi fokus penelitian pada kali ini. Jadi metode pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya kuota sampling. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi karakteristik responden diuraikan dengan rinci, mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, mayoritas responden adalah laki-laki dengan usia mayoritas 21 sampai 25 tahun, memiliki pendidikan S1 dan sebagian besar merupakan mahasiswa. Informasi demografis ini memberikan gambaran yang baik tentang profil responden yang relevan untuk interpretasi hasil penelitian. Berikut ini hasil analisis uji asumsi klasik seperti uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan reliable. Uji asumsi klasik lainnya seperti uji normalitas dan uji multikolinearitas juga telah dilakukan dengan hasil yang mendukung kevalidan dan analisis regresi. Kemudian hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa baik lifestyle maupun brand awareness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Erigo secara parsial. Temuan ini konsisten dengan teori bahwa gaya hidup dan kesadaran merek memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan keputusan pembelian konsumen. Dalam konteks metodologis, penelitian ini telah merinci langkah-langkah analisis data dengan baik dan interpretasi hasil telah disajikan secara jelas. Kelemahannya mungkin terletak pada representativitas sampel yang terbatas pada pengunjung toko Zeus di kota Sorong, sehingga hasil mungkin tidak dapat diperluas ke populasi yang lebih luas. Nah, ini adalah hasil dari tugas saya, dari ketiga tugas saya. Terima kasih Pak Erik sudah mendengarkan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Erik. Saya Johan Sebastian dari Program Studi Pariwisata akan menjelaskan sedikit mengenai tugas jurnal yang sudah dikerjakan 3 minggu berikut ini. Nah, untuk jurnal yang pertama, ini tentang analisis faktor yang mempengaruhi impulse buying wisatawan domestik terhadap produk pariwisata di Biro Perjalanan Bali. Seperti kita tahu ya, Bali ini menjadi pusat pariwisata di Indonesia, maka setiap kegiatan lini usahanya atau lini-lini bisnis yang ada di Bali ini erat kaitannya dengan dunia pariwisata. Salah satunya adalah Biro Perjalanan Wisata. Ini menjadi satu fenomena atau satu hal yang menarik ya, karena ini menguntungkan untuk dua pihak. Dari wisatawan, mereka bisa memanfaatkan jasa Biro Perjalanan ini untuk menyusun itinerary mereka selama kunjungan, apalagi jika mereka tidak mempunyai cukup waktu atau waktu yang cukup panjang untuk berkunjung, maka mereka bisa memanfaatkan jasa dari Biro Perjalanan ini untuk meng-highlight tempat-tempat yang dirasa penting untuk dikunjungi secara singkat. Biasanya mereka sudah punya programnya. Juga dari pihak bironya, mereka mendapatkan profit dari wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Nah, sebagai satu perusahaan jasa, hal ini Biro Perjalanan Wisata ini erat kaitannya dengan konsumen. Maka ada satu hal yang menarik ya, kalau misalnya kita selalu berhadapan dengan konsumen, maka kita akan banyak mempelajari tentang perilaku dari konsumen itu ya. Nah, ini ada salah satu perilaku yang menarik untuk ditelaah, yaitu impulse buying atau pembelian secara impulsif. Misalnya kita dari rumah sudah planning, oh saya mau beli telur 2 kilo, tomatnya sekilo, minyaknya 2 liter. Nanti tiba-tiba sampai di tempat belanja, wah odol lagi diskon, wah
sabunnya beli 2 gratis 1. Nah, pembelian-pembelian yang tidak direncanakan ini didefinisikan sebagai impulse buying atau pembelian yang secara impulsif. Ini bisa misalnya dari rumah kita sudah plan, tiba-tiba nanti di sana menambah pembelian, atau dari rumah kita tidak plan sama sekali tapi baru beli spontan, atau kita sudah plan tapi kita berencana mengubah. Misalnya, oh saya dari rumah mau beli minyak Xania, tiba-tiba sampai di tokonya, wah Xania kok lebih mahal nih, Bimoli lagi murah, oke saya beli Bimoli. Nah itu menjadi salah satu bentuk dari impulse buying juga. Nah ini ada satu riset dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana di Bali. Nah di sini ada data pendukung ya kalau kita lihat. Jadi ternyata di Indonesia ini ada penurunan pertumbuhan jumlah konsumen yang merencanakan pembeliannya. Justru jadi yang pembeliannya secara terencana ini turun 10% dalam kurun waktu 8 tahun ya, dari 2003 sampai 2011. Dan pembelian yang secara impulsif ini justru naik 11%. Jadi lebih banyak orang yang membeli secara impulsif. Jadi mereka biasanya tidak merencanakan pembelian tapi udah langsung aja spontan. Ini jumlahnya dalam kurun waktu 8 tahun itu naik 11%. Nah, hal ini juga diperkuat dengan survei terbaru. Ini 2 surveinya ini diselenggarakan oleh Nielsen. Kalau kita tahu ada satu biro survei. Jadi ternyata Indonesia ini, konsumen Indonesia ini terbesar ketiga dalam hal impulse buying, di bawahnya India dan China. Jadi memang ini negara-negara dengan penduduk terbanyak ya, termasuk Big Five, maka perilaku konsumennya pun menarik untuk diketahui karena jumlahnya cukup masif, dan ternyata Indonesia ada di peringkat ketiga dalam hal impulse buying. Nah, fenomena ini semakin marak dan jadi satu lahan usaha yang baik ya sebenarnya untuk pelaku bisnis, karena ini bisa menjadi satu celah. Nah, di sini kita lihat rumusan masalahnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi impulse buying. Yang kedua, faktor apakah yang dominan, yang lebih dominan dalam mempengaruhi pembelian secara impulsif. Dan yang ketiga, apa sih motivasinya melakukan impulse buying? Kenapa tidak direncanakan gitu. Nah, pendekatannya ada kualitatif dan kuantitatif. Analisisnya explanatory, jadi menganalisis ketergantungan beberapa variabel secara simultan. Jadi tujuannya adalah menyederhanakan bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti. Nah, sampelnya diambil 147 sampel secara proposif. Kriteria respondennya ada 3. 1. Pernah melakukan pembelian produk wisata di Biro Perjalanan Bali secara seketika. Yang kedua, pernah melakukan pembelian di Biro Bali, sudah merencanakan namun belum memutuskan mereknya. Jadi, oke, saya mau beli tapi nanti detailnya saya mau naik mobil apa, saya mau naik pesawat apa, itu belum. Dan yang ketiga, siapa saja yang menemukan informasi melalui Biro Wisata mengenai suatu produk wisata dan tidak direncanakan tertarik untuk membeli paket wisatanya. Nah, dari hasil dan pembahasan, ini kalau kita lihat karakteristiknya ya, ternyata responden itu hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Cuma laki-laki ini 10% lebih banyak ya, jadi 77 dibandingkan 70. Dengan rentang usianya ini kebanyakan di usia produktif, usia muda, 21 sampai 30 tahun. Ini menempati jumlah terbanyak ya. Hampir separuh dari seluruh responden, 70 orang itu di rentang usia tersebut. Pendidikan terakhirnya kebanyakan strata 1, jadi kebanyakan lulusan sarjana. Asal daerahnya sekitar 80% lebih itu dari Indonesia Barat. Jadi either itu dari Jawa, Sumatera, ya kita tahu penduduk Indonesia memang terkonsentrasi di 2 pulau besar tersebut, maka banyak responden yang berasal dari daerah tersebut ya. Nah, untuk pekerjaannya, mereka sebagian besar pengusaha dan swasta ya. Jadi 2 terbesar itu adalah pengusaha dan karyawan swasta.
terbanyak di karyawan swasta. Ini 44% dari seluruh responden tuh di sektor kantoran di swasta ya. Nah, karakteristik produknya sendiri memiliki produk dalam ruang lingkup impulse buying ini memiliki produk pariwisata yang berbeda-beda per jenis impulse buyingnya. Jadi jenis pembelian produk ini bisa kalau kita lihat dari hasil surveinya, sebagian besar ini memilih jasa transportasi secara impulsif. Jadi mereka tidak merencanakan, oh saya mau naik van, oh saya mau naik boat, oh saya mau naik pesawat, misalnya saya mau ke Lombok gitu. Nah, kebanyakan nih baru di sana mereka merancang atau merencanakan pembelian secara impulsif gitu. Nah, jadi jenis pembelian produk wisatanya juga sudah menentukan, oh saya mau beli merek tertentu, tapi begitu sampai di biro tersebut mereka berubah pilihan atau menambah produk. Biasanya ini paket wisata, jadi misalnya, oh saya cuma mau ke Borobudur aja, tapi ternyata ada city tour Jogja nih, ada wisata kuliner keliling Jogja nih, ada ke pantai-pantai di selatan, mereka nambah paket. Itu biasanya mereka sudah merencanakan, tapi menambah itu paling banyak di paket wisata. Yang kedua terbanyak tuh juga di transportasi. Nah, produk-produk yang membuat mereka ingin beralih membeli ternyata kebanyakan di paket wisata juga. Jadi gimana mereka lihat paket wisatanya, oh ada yang lebih menarik nih, oke saya ganti plan saya mau ke sini aja, ini nggak usah. Itu namanya mereka beralih untuk ingin membeli ya. Nah, untuk menambahkan ke list biasanya ini panduan wisata. Jadi biasanya panduan wisata ini kan misalnya tour guide ya. Jadi misalnya saya mau jalan-jalan sendiri aja deh keliling candi, tapi tiba-tiba mikir, kayaknya paket tour guide-nya nggak mahal loh, cuma misalnya sehari cuma 50.000 misalnya. Terus kayaknya kalau saya pakai tour guide saya akan lebih terarah, saya bisa keliling ke sini, saya bisa dapat sejarahnya, saya bisa dapat tempatnya, saya bisa difotoin. Akhirnya mereka memilih untuk menambahkan si tour guide ini ke paket wisata. Nah, jenis pembelian produk pariwisata di Biro Perjalanan Wisata Bali dengan sudah merencanakan membeli produk tertentu tapi belum memutuskan detailnya, ini paling banyak di transportasi. Misalnya, saya nanti pulang mau naik pesawat. Pesawatnya apa? Belum tahu. Aduh, apa saya naik Lion, apa saya naik Batik, apa saya naik Garuda, itu belakangan. Nah, biasanya impulsif dalam hal seperti itu ya. Kedua terbanyak adalah akomodasi atau hotel. Biasanya saya pengen di hotel yang enak deh. Oke, tapi hotelnya apa belum tahu. Nanti saya baru scroll di marketplace, di online travel agent misalnya. Nah, untuk jenis pembelian produk yang mereka sudah mendapatkan informasi dari referensi lain, kemudian memutuskan membeli produk tersebut di biro perjalanan tersebut. Ini biasanya paket wisata. Misalnya kita datang langsung ke kantornya travel agent, kemudian lihat, ada paket ini, oke boleh deh saya ambil ini buat besok pagi ya. Nah, itu biasanya impulsif juga. Nah, secara ini kan semua karakteristik ya dari responden atau dari produknya, kemudian dianalisis datanya melalui penyebaran kuesioner yang diisi 147 sampel responden. Jadi tahapannya itu merumuskan masalah dulu, kemudian ada matrik korelasi. Ini lebih ke hitungan ya, melalui variabel nilai MSA, kemudian ekstraksi faktor melalui ada komponennya, initial agent values, kemudian ada rotasi faktor, interpretasi faktor, dan ada uji ketepatan model. Apakah modelnya sudah tepat? Nah, di sini tahapan-tahapannya tadi ada merumuskan masalah, matrik korelasi ya. Ini lebih ke teknis hitungan, jadi ada nilai MSA, ada uji Bartlett, kemudian ekstraksi faktor, dan interpretasi faktor ini dilihat dari variabel-variabelnya, ada yang dieliminasi jika tidak sesuai dengan penelitian lebih lanjutnya.
Ini lebih ke teknis ya. Nah, kita kalau lihat kita di simpulan ini faktor-faktor yang mempengaruhi impulse buying ini sebenarnya ada 4. Yang pertama faktor psikologis, faktor kegiatan promosinya, faktor finansial, dan faktor kekerabatan dengan faktor psikologi. Jadi biasanya mereka ya mempertimbangkan, oh mahal nggak tripnya, oh worth it nggak. Kemudian jika dilihat melalui pendekatan emik atau pendekatan sudut pandang dari pelakunya ya, jadi dilihat dari mereka-mereka yang melakukan impulse buying, ada beberapa hal yang kita bisa jabarkan. Pendekatannya ini berhasil mereconfirm hasil yang didapat melalui analisis faktor. Jadi pendekatan ini berhasil. Kemudian ada beberapa faktor lain di luar penelitian ini yang diungkapkan mempengaruhi juga impulse buying terhadap produk wisata di Biro Perjalanan Wisata Bali. Jadi hal-hal lainnya yang ikut mempengaruhi pembelian ini dari mood, dari image perusahaan. Misalnya dilihat, oh kok tempatnya kalau orang Jawa bilang nggak mercayani gitu, atau tidak reliable ya, kayaknya kok agak nggak banget buat sebuah travel agent gitu. Itu juga orang biasanya nggak mau beli. Terus kepraktisan pembelian produk, mata uang yang digunakan, dan fleksibilitas pemakaian produk. Misalnya, maaf Bu, ini tripnya cuma buat besok, nggak bisa di-rearrange lagi untuk besoknya, kita harus nambah biaya lagi dan sebagainya. Itu biasanya orang males kan. Nah, ada beberapa saran untuk dalam upaya meningkatkan pemasaran produk wisatanya. Yang pertama, salespersonnya ini perlu diberikan training ya untuk skill-skill yang diperlukan dalam menjual paket-paket wisata dan merepresentasikan satu produk wisata. Karena biasanya dalam setiap impulse buying ini mereka lah jadi garda depannya. Jadi misalnya, salesnya ini berhasil gitu loh, tanda kutip mempengaruhi si pembeli untuk membeli produk wisatanya. Kalau misalnya salesnya ogah-ogahan dan tidak memberikan impresi yang baik, biasanya orang nggak akan beli. Tapi wah, iya benar juga yang diomongin sales, oke dia beli. Nah, kemudian selalu mengupdate kegiatan promosi terkait finansial juga, segala sesuatu yang kira-kira membuat calon pelaku ini merasa diuntungkan dari sisi finansial. Jadi promo-promo itu harus diutarakan atau di-publish juga gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada tentang pengaruh harga, promotion, dan customer trust terhadap keputusan pembelian tiket pesawat secara online pada situs traveloka.com. Nah, seperti kita tahu, pada era globalisasi ini kan perkembangan teknologi sangat pesat, semua menggunakan teknologi. Nah, hal ini juga merambah pada travel agent. Jadi travel agent konvensional ini sudah mulai ditinggalkan atau mulai beralih ke travel agent yang bersifat daring, karena memang lebih praktis dan lebih mudah untuk digunakan daripada harus menghubungi kantor dan sebagainya. Nah, pengguna internet sendiri mengalami kenaikan dari 110 juta di tahun 2015 menjadi 143 juta hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, penggunaan internet juga berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce di Indonesia, salah satunya di bidang penyedia jasa pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online. Nah, Traveloka ini bukan hanya di Indonesia tapi juga menyediakan 40 metode pembayaran untuk customernya yang tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Juga penelitian ini menggunakan Traveloka sebagai objek untuk memahami keputusan individu dalam memutuskan pembelian melalui situs online. Nah, keputusan pembelian ini menjadi sikap konsumen yang menguntungkan perusahaan, karena otomatis konsumen jadi untuk membeli dan perusahaan akan mendapatkan profitnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama ada harga, yang kedua promotion, yang ketiga adalah customer trust atau kepercayaan dari konsumen. Jadi 3 hal itu yang paling mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri dari artikel ini ada tentang definisi dari e-commerce, kemudian apa itu harga, bagaimana promosi itu dilakukan, dan apa sih tujuan promosi. Di sini menyatakan bahwa
promosi ini untuk menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan, juga meningkatkan impulse buying seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat. Juga ada customer trust, yaitu kepercayaan dari konsumen terhadap integritas, kemudian kompetensi, predictability, dan benevolence dari pedagang. Kemudian juga keputusan pembelian ini didefinisikan bahwa keputusan pembelian ini merupakan pembelian barang yang paling disukai, tapi bisa berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Nah, kemudian ada beberapa tinjauan antara harga dengan keputusan pembelian. Ini biasanya konsumen ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas, tapi juga harga. Jadi konsumen ini kan berusaha sekompetitif mungkin ya, dimana mereka ini berusaha mendapatkan barang yang dengan harga yang rendah tapi dengan kualitas yang sebagus mungkin. Nah, ini juga antara promosi dengan keputusan pembelian, promosi yang lebih masif atau promosi yang tepat sasaran ini biasanya berhasil untuk mempengaruhi pelanggan dalam melakukan keputusan pembelian, dan juga ada hubungan customer trust terhadap keputusan pembelian. Suatu produk ini memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut ya. Jadi kepercayaan ini menggambarkan persepsi konsumen. Jadi bagaimana konsumen ini melihat produk. Jadi bagaimana awareness mereka terhadap produk, dan akhirnya mempengaruhi juga keputusan pembelian. Apalagi ini bertransaksi sebagai online, ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen akan e-commerce ini salah satu faktor kunci. Nah, di sini ada kerangka berpikir, yaitu 3 poin utama: harga, promotion, dan customer trust yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ada pengaruh yang signifikan ya, jadi antara mereka bertiga dengan keputusan pembelian ini memiliki satu pengaruh yang signifikan. Untuk metode penelitiannya sendiri, ini secara deskriptif dengan analisanya kuantitatif. Jadi datanya ini berupa angka-angka dan analisis statistik. Ruang lingkup penelitiannya sendiri adalah perilaku konsumen yang memutuskan membeli tiket pesawat ya. Jadi ini spesifik tiket pesawat melalui situs Traveloka. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Untuk populasinya sendiri tidak diketahui secara pasti jumlahnya, yaitu infinite ya, atau siapa saja pelanggan yang pernah beli melalui Traveloka. Nah, tapi berdasarkan pendapat HR bahwa ukuran sampel minimal dapat digunakan 5 kali dari jumlah indikator, maka indikator ini sebanyak 20 bisa ditetapkan jumlah sampel sebesar 100, karena 20 dikalikan dengan 5. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik insidental yang berdasarkan kebetulan, jadi siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Nah, untuk definisi operasionalnya tadi ada harga, promotion, customer trust, dan keputusan pembelian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ini menggunakan kuesioner, jadi metodenya adalah survei. Nantinya kuesioner ini diberikan kepada konsumen yang sudah pernah memutuskan membeli tiket pesawat melalui Traveloka. Kuesioner langsung dan tertutup dengan rating scale, jadi ada metode tiket tingkatannya seperti dari 1 sampai 5 seberapa sering Anda menggunakan, 1 sampai 5 bagaimana gitu. Nanti responden tinggal memilih saja yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas ini digunakan nilai hasil signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ini dinyatakan instrumennya valid. Kemudian ini lebih ke teknis statistiknya, jadi ada menggunakan analisis regresi berganda, dan juga digunakan uji T, uji F melalui tabel ANOVA, dan juga ada koefisien determinasi. Ini pengolahan datanya menggunakan SPSS ya. Nah, dalam penelitian ini secara naratif ada beberapa pengaruh. Jadi 3 definisi operasional tadi itu kan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, dari segi harga ini secara positif berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu. Semakin terjangkaunya harga, maka keputusan pembeliannya juga meningkat, dan berlaku sebaliknya. Untuk pengaruh promosi yang secara positif ini semakin sering, semakin masif, maka keputusan pembeliannya meningkat, dan berlaku sebaliknya. Untuk customer trust ini juga semakin baik customer trust yang diberikan, maka keputusan pembeliannya juga turut meningkat. Tapi kalau customer tidak maksimal, maka pembeliannya akan rendah. Nah, kemudian pengaruh ketiga itu
ternyata probabilitasnya itu kalau secara kuantitatif ini sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,050. Artinya variabel ini berpengaruh dan valid ya, berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket pesawat. Bentuk pengaruhnya ini digambarkan mengenai dengan persamaan regresi ya. Jadi jika variabel ini ditingkatkan 1 unit, maka keputusan pembeliannya juga meningkat 1 unit. Nah, dari kesimpulan dan saran, masing-masing hal ini, harga, promotion, dan customer trust ini berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian, dan juga mereka bertiga ini bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian dengan persentase sekitar 34,7%. Nah, ada beberapa saran di sini. Karena mereka bertiga itu berpengaruh positif, maka bisa ditingkatkan 3 itu dari harga, promotion, dan customer trust-nya supaya keputusan pembelian konsumen ini meningkat dan profit juga bisa meningkat. Nah, untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan sampel yang cakupannya lebih luas. Jadi hasilnya ini bisa lebih maksimal. Nih jurnalnya dari STTKD Yogyakarta. Nah, untuk jurnal yang ketiga, yang terakhir, ini adalah pengaruh kualitas makanan dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian kembali melalui keputusan pelanggan, kepuasan pelanggan Crunch House Salad di Pakuan Mall Surabaya. Jadi ini industri F&B ya. Ini jurnalnya dari Program Manajemen Bisnis Universitas Kristen Petra Surabaya. Nah, jadi pembelian produk ya, dalam setiap bisnis ini kan pembelian produk ini tentunya menjadi goal ya, atau hal utama yang diinginkan oleh semua pelaku usaha. Nah, tujuan yang diutamakan ini kan tentunya untuk retensi pelanggan ya, jadi untuk menjaga supaya pelanggan ini tetap melakukan pembelian kembali. Jadi pelanggan yang setia ini, mereka nih kalau kita punya loyal customer, biasanya mereka ini punya perilaku-perilaku yang menguntungkan kita. Misalnya mereka merekomendasikan ke kolega mereka, ke relasi mereka, beli ini aja, ini bagus, aku udah testimoni dan sebagainya gitu. Nah, maka pelaku bisnis ini melindungi pelanggan, meningkatkan customer retention supaya pelanggan yang sudah ada ini pasarnya bisa di-maintain dan bisa memperluas lagi ke customer yang lebih banyak melalui pelanggan-pelanggan ini. Nah, industri makanan ini kan juga satu bisnis yang menjanjikan untuk dijalani ya, apalagi kalau kita sekarang lihat fenomena hidup sehat gitu, maka bisnis makanan sehat ini menjamur. Salah satunya si Crunch House Salad ini. Mereka berlokasi di Pakuan Mall Surabaya. Di Surabaya itu ada di Pakuwon, Tunjungan Plaza, dan di San Antonio. Ini salah satunya yang di Pakuwon Mall. Nah, mereka ini sudah ekspansi sampai ke Jakarta, jadi ada tanda bahwa ada respon positif dari masyarakat tentang produk yang ditawarkan. Nah, kualitas makanan ini, kalau kita ngomongin industri makanan, kualitas makanan ini menjadi bagian mendasar dari keseluruhan pengalaman di restoran. Jadi kualitas makanan ini menjadi satu aspek yang paling penting. Kalau kita lihat dari kerangka penelitiannya, kualitas makanan ini kan mengandung ada kesegaran, terus rasa, kandungan gizinya, variasi menu, dan aroma ini juga salah satu hal yang berpengaruh ya. Kemudian ada persepsi harga, jadi bagaimana referensi harga, terus bagaimana kaitan antara harga dengan kualitas. Jadi apakah worth it dengan harga segitu misalnya. Nah, ini dikerucutkan, kualitas dan persepsi ini menghasilkan kepuasan pelanggan. Jadi dari kualitas produk, harga, kualitas pelayanannya, atau biaya, kemudahan dalam mengakses produk tersebut. Yang ini berujung pada keputusan pembelian kembali, atau jadi pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini menjadikan produk ini menjadi pilihan pertama, kemudian ada minat dalam melakukan pembelian kembali, dan juga pelanggan ini bersedia untuk menjadi loyal customer atau pelanggan setia. Dari metode penelitian sendiri, jenisnya ini kuantitatif ya, jadi menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, atau independen dengan yang dependen. Dari populasi dan sampelnya, populasinya di sini pelanggan Crunch House Salad di Pakuan Surabaya yang jumlahnya anon atau tidak diketahui, jadi tidak ada jumlah pastinya ya. Untuk sampelnya sendiri dipilih, ada kriterianya untuk sampel ya, jadi nggak mungkin diambil semua. Nah, sampelnya ini pelanggan yang usianya minimal 18 tahun serta telah melakukan pembelian minimal 2 kali dalam 1 bulan ini. Jadi kalau 1 kali mereka nggak masuk, minimal 2 kali ke atas lah, 2, 3, dan seterusnya. Karakteristik ini diharapkan responden ini bisa lebih memahami pernyataan dan pertanyaan yang dipaparkan.
Nah, metode pengumpulan datanya ini tadi sampelnya 100 ya, kita ambilnya 97 digenapkan ke 100. Metode pengumpulan datanya ini menggunakan angket. Jadi partisipan ini mengisi pernyataan kemudian dikembalikan ke peneliti. Angketnya ini pertanyaan tertutup, jadi responnya memilih jadi iya atau tidak, atau mana yang apalagi juga dengan skala 1 sampai 5 seperti yang tadi ya, ada rating. Jadi dari 1 sampai 5 seberapa puas dengan pelayanan Keransos dan sebagainya. Nah, dari teknik analisis datanya sendiri menggunakan partial least square. Jadi ini secara teknis ya. Hipotesisnya ada 5. Yang pertama, ada pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan, pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian kembali, pengaruh kualitas makanan terhadap keputusan pembelian kembali, dan ada pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian kembali. Nah, dari analisis dan pembahasan ini biasanya secara teknis, jadi ada nilai cross loading, ada discriminant validity, ada composite reliability, evaluasi model, uji hipotesis. Hipotesisnya 5-5-nya diterima karena koefisien estimasi dan dari uji T ini semuanya memenuhi standar. Jadi dari 5 hipotesis itu semuanya setiap variabel memiliki pengaruh yang positif. Dari statistiknya di atas 1,96. Pengaruh langsung dan tidak langsung, variabel persepsi harga berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan kualitas makanan. Persepsi harga ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan kualitas makanan. Persepsi harga pengaruh tidak langsung yang lebih besar terhadap keputusan pembelian kembali melalui kepuasan, dan juga variabel persepsi harga terhadap keputusan pembelian kembali ini pengaruhnya paling besar apabila melalui variabel intervening kepuasan pelanggan dengan nilai koefisiennya paling tinggi. Nah, di sini semua pengaruh langsung variabel independen terhadap dependent intervening ataupun intervening terhadap dependent ini semuanya bersifat signifikan. Nah, dari pembahasan di sini secara deskriptif menunjukkan bahwa pelanggan ini memiliki tanggapan yang baik pada kualitas makanannya. Jadi mereka puas dengan makanan yang berkualitas yang disajikan oleh Keransos. Nah, maka dari sini pelanggan perusahaan ini harus tetap menjaga kualitasnya untuk menjaga retensi dari pelanggan. Ketika punya kualitas yang tinggi, maka pelanggan ini puas dan mereka tidak ragu untuk membeli kembali. Kemudian dari persepsi harga, pelanggan memiliki tanggapan yang baik juga tentang harga makanannya. Mereka merasa worth it dengan apa yang dibayar dengan mereka dapatkan. Bahwa ketika pelanggan memiliki persepsi harga yang baik, maka kepuasannya juga meningkat. Nah, maka industri makanan ini harus menetapkan harga yang pas ya, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, jadi menguntungkan untuk kedua belah pihak. Untuk yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian kembali. Di sini Keransos Salad, pelanggan-pelanggannya memiliki kecenderungan yang tinggi untuk membeli kembali karena mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan di Keransos. Maka di sini sangat penting dalam pengelolaan bisnis untuk memerhatikan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengaruh kualitas makanan terhadap pembelian kembali. Mereka memiliki persepsi yang baik tentang kualitas makanan di Keransos dan juga mereka berkeinginan untuk membeli kembali. Maka kualitas ini harus tetap di-maintain oleh industri makanan, dan ini persepsi harga terhadap keputusan pembelian kembali, harganya juga cocok juga, maka mereka akan membeli kembali. Kemudian yang keenam, kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening, maka kepuasan pelanggan ini pengaruhnya signifikan terhadap keputusan pembelian kembali overall-nya ya. Nah, kesimpulan dan sarannya tadi udah dipaparkan, dan juga sarannya misalnya disarankan pihak Keransos Salad ini menjaga persepsi harga, misalnya memberikan loyalty program atau bawaan buy 10 get 1 misalnya untuk pelanggan-pelanggan setianya. Dan juga disarankan manajemen memonitor tingkat kepuasan melalui berbagai cara, misalnya melalui customer feedback yang nanti ada rewardnya misalnya. Yang ketiga, yang terakhir, Keransos Salad ini masih punya sebenarnya variabel lain yang mempengaruhi, maka disarankan mengadakan studi lanjutan dengan mengkombinasikan variabel lain seperti kualitas layanan, suasana gerai, desain, dan sebagainya. Ini bisa melalui angkat yang secara online atau offline. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak.